Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'alahumul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama sekali, marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita rahmat dan nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Amirul Mukminin, program studi Farmasi 2017, NIM 2017 01 00 02 010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang fikih munakahat. Sama-sama kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan fikih munakahat. Fikih artinya ialah hukum, munakahat ialah akad atau pernikahan. Jadi fikih munakahat adalah fikih yang mengatur, yang terdapat hukum-hukum yang mengenai pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu ya yang dimaksud dengan fikih munakahat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sebagaimana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa warahmah. Inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Yang sebagaimana artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara kita, yaitu kebesarannya, dialah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri, agar kita atau kamu merasa cenderung dan merasa tentram padanya, dan dia menjadikan di antara kita rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir. Itu ialah dalil atau firman Allah tentang pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, apa sih yang dikatakan dengan pernikahan? Pernikahan ialah bersatunya, berkumpulnya seorang laki-laki atau pria dengan seorang wanita yang melewati akad yang diserahkan oleh wali kepada calon pria sesuai dengan syariat Islam. Itu yang dikatakan dengan pernikahan. Di dalam pernikahan itu terdapat adanya pasangan calon suami dan istri. Di dalam pernikahan itu terdapatnya saksi. Di dalam pernikahan itu terdapat
wali. Yang sebagaimana kita ketahui, pasangan suami dan istri sudah kita ketahui. Selanjutnya adanya wali. Wali itu ialah pihak perempuan yang memberi ijab kepada seorang laki-laki atau mempelai laki-laki. Selanjutnya saksi. Saksi ialah orang yang mensaksikan. Jadi saksi antara pernikahan seorang pria dan wanita. Selanjutnya yaitu kepada walimah, walimatul aras. Apa yang dimaksud dengan walimah ini? Ialah secara umumnya ialah seorang pengantin atau keluarga pengantin mengucapkan rasa syukurnya atas digelarnya pernikahan. Hal itu seorang keluarga itu mengadakan syukuran, yaitu dengan cara menyambut orang yang dikenal dengan pesta perkawinan. Selanjutnya hak dan kewajiban suami dan istri. Sama-sama kita ketahui, hak itu apa sih? Hak itu ialah yang harus diberikan kepada orang lain. Itu dikenal dengan hak, sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Dan begitu pula dengan kewajiban. Kewajiban ya ialah sesuatu yang harus kita penuhi kepada orang lain. Yaitu kalau khususnya hak dan kewajiban suami istri ialah hak ialah suatu yang harus kita penuhi terhadap istri. Itu ialah disebut dengan hak suami. Dan begitu juga sebaliknya. Dan kewajiban suami ialah suatu yang harus dipenuhi untuk istrinya. Itu dikatakan dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu talak. Talak merupakan ialah suatu perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena talak ini ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Itu yang disebut dengan talak. Talak itu secara umumnya ada 3. Pertama, talak 1, talak 2, dan talak 3. Selanjutnya yaitu sebab-sebab perputusan perkawinan. Putusnya perkawinan itu sangat banyak sekali penyebabnya. Sama-sama kita ketahui pada kelompok teman-teman kita yang terlebih dahulu adanya zihar, adanya ila, adanya lihat, adanya fasyak, ada li'an, dan banyak lainnya. Itulah syarat-syarat putusnya perkawinan. Baiklah, cukup sekian daripada saya. Mohon perhatian. Terima kasih, mohon perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'alahumul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita rahmat dan nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Amirul Mukminin, program studi farmasi 2017, NIM 2017 01 00 02 010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang fikih munakahat. Sama-sama kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan fikih munakahat.
Fikih artinya ialah hukum. Munakahat ialah akad atau pernikahan. Jadi fikih munakahat adalah fikih yang mengatur, yang terdapat hukum-hukum yang mengenai pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu ya yang dimaksud dengan fikih munakahat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sebagaimana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayya wa ja'ala mawaddah wa rahmah inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Yang sebagaimana artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara kita, yaitu kebesarannya, dialah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri, agar kita atau kamu merasa cenderung dan merasa tentram padanya. Dan dia menjadikan di antara kita rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir. Itu ialah dalil atau firman Allah tentang pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, apa sih yang dikatakan dengan pernikahan? Pernikahan ialah bersatunya, berkumpulnya seorang laki-laki atau pria dengan seorang wanita yang melewati akad yang diserahkan oleh wali kepada calon pria sesuai dengan syariat Islam. Itu yang dikatakan dengan pernikahan. Di dalam pernikahan itu terdapat adanya pasangan calon suami dan istri. Di dalam pernikahan itu terdapatnya saksi. Di dalam pernikahan itu terdapat wali. Yang sebagaimana kita ketahui, pasangan suami dan istri sudah kita ketahui. Selanjutnya adanya wali. Wali itu ialah pihak perempuan yang memberi ijab kepada seorang laki-laki atau mempelai laki-laki. Selanjutnya saksi. Saksi ialah orang yang mensaksikan. Jadi saksi antara pernikahan seorang pria dan wanita. Selanjutnya yaitu kepada walimah, walimatul aras. Apa yang dimaksud dengan walimah ini? Ialah secara umumnya ialah seorang pengantin atau keluarga pengantin mengucapkan rasa syukurnya atas digelarnya pernikahan. Hal itu seorang keluarga itu mengadakan syukuran, yaitu dengan cara menyambut orang yang dikenal dengan pesta perkawinan.
Selanjutnya, hak dan kewajiban suami dan istri. Sama-sama kita ketahui, hak itu apa sih? Hak itu ialah yang harus diberikan kepada orang lain. Itu dikenal dengan hak, sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain. Dan begitu pula dengan kewajiban. Kewajiban ialah sesuatu yang harus kita penuhi kepada orang lain. Yaitu kalau khususnya hak dan kewajiban suami istri ialah suatu yang harus kita penuhi terhadap istri. Itu ialah disebut dengan hak suami. Dan begitu juga sebaliknya. Dan kewajiban suami ialah suatu yang harus dipenuhi untuk istrinya. Itu dikatakan dengan kewajiban. Selanjutnya yaitu talak. Talak merupakan ialah suatu perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena talak ini ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Itu yang disebut dengan talak. Talak itu secara umumnya ada 3. Pertama, talak 1, talak 2, dan talak 3. Selanjutnya yaitu sebab-sebab perputusan perkawinan. Putusnya perkawinan itu sangat banyak sekali penyebabnya. Sama-sama kita ketahui pada kelompok teman-teman kita yang terlebih dahulu adanya zihar, adanya ila, adanya liha, adanya fasyak, ada li'an, dan banyak lainnya. Itulah syarat-syarat putusnya perkawinan. Baiklah, cukup sekian daripada saya. Mohon perhatian. Terima kasih, mohon perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.